Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu Jawa Barat terhadap akun media sosial aparatur sipil negara, kita telah terhubung dengan Kepala Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan, melalui sambungan telepon. Pak Abdullah, sebenarnya bagaimana bentuk pengawasan terhadap akun media sosial milik ASN? Baik, selamat sore. Kaitan dengan proses pengawasan ini sudah menjadi core Bawaslu juga ya. Salah satu tugas sebenarnya memastikan seluruh elemen dan stakeholder yang ada dalam undang-undang pemilu yang diwajibkan netral. Ya. Salah satunya adalah ASN, karena di dalam undang-undang pemilu sendiri, misal di pasal 280, peserta kampanye, peserta pemilu juga dilarang melibatkan ASN sebagai tim kampanyenya. Kedua juga ASN dalam jabatan posisi baik struktural, fungsional juga dilarang mengambil satu sikap tindakan dan kebijakan yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu. Atas dasar tersebut, maka kami Badan Pengawas Pemilu dalam konteks ini di Jawa Barat yang mereka memiliki sosial media mungkin juga tidak hanya satu tapi beberapa. Nah, bagaimana pengawasannya untuk akun sebanyak itu? Ya, jadi kalau dalam konteks ini kami Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat tentu satu ada mendasari hasil temuan Badan Pengawas Pemilu itu sendiri. Kedua juga membuka ruang partisipasi pengawasan publik atau pengawasan masyarakat sehingga nanti ada laporan dari masyarakat juga soal itu. Nah, ini yang menjadi concern kita. Tapi secara prinsip adalah Badan Pengawas Pemilu ingin memastikan bahwa seluruh stakeholder yang ada dalam dimandatkan oleh undang-undang, baik itu para pihak termasuk ASN, pejabat negara, pejabat struktural maupun pejabat fungsional tadi, tidak mengambil sikap tindakan yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu. Nah, berapa modus yang mereka lakukan? Misal mengambil sikap afiliasi dukungan secara tidak langsung, misal dengan memberikan sinyal simbol atau sikap di media sosial, itu salah satu. Ada langkah lain yang kita proses juga kemarin, membuat sikap tindakan yang memang di luar aktivitas kampanye melakukan misal penggalangan dukungan terhadap salah satu peserta pemilu. Nah, itu yang dilakukan. Dan ada juga yang mereka melakukan membuat dengan jabatan. Selain ASN, mereka juga adalah misal jabatan di Ormas, salah satu. Kadang itu posisi yang mereka lakukan juga. Nah, artinya ada beragam modus yang dilakukan oleh ASN yang berpotensi mengambil sikap secara terbuka memberikan dukungan. Ya, kita tahu bahwa ASN sebenarnya punya hak politik dalam preferensi menentukan pilihan politik. Yang dilarang dalam konteks pemilu adalah memberikan secara terbuka bentuk dukungan tersebut. Nah, salah satunya juga mereka mempublik soal sikap dukungan terbuka tersebut di Pak Abdullah. Ya. Kami sudah menangkap apa yang Anda maksud dengan boleh do and don'ts-nya, boleh dan tidaknya. Nah, sanksi apa yang akan diberikan terhadap ASN yang terbukti secara terang-terangan atau secara subtle begitu, secara tersembunyi begitu, menyampaikan dukungannya melalui sosial media? Ya, kalau di dalam Undang-Undang Pemilu sendiri, misal kalau mereka larangan adalah menjadi bagian dari tim pemenangan, kalau itu ada konsekuensi sanksi yang bisa diberikan. Lalu juga kalau dalam konteks satu tadi sikap tindakan yang dapat memberikan keuntungan, itu juga ada sanksi di 547, kurungan 3 tahun, denda sekitar 10 juta itu. Nah, hanya saja ada bagian yang memang kalau tidak masuk menjadi bagian dari subjek hukum sebagai tim pelaksana ataupun peserta ataupun tidak masuk menjadi tim kampanye, maka langkah Badan Pengawas Pemilu juga adalah melakukan penerusan sanksinya. Misal karena aspek netralitas ASN ini selain diatur dalam Undang-Undang Pemilu, juga diatur dalam Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pak Abdullah. Langkah Bawaslu juga adalah memberikan rekomendasi sanksi kepada Komisi ASN. Bisa kaitan ada hal yang dilakukan oleh ASN yang terbukti melakukan upaya tindakan yang tidak netral tadi. Baik.
Pak Abdullah, sejauh ini apa saja sih temuan dari tim pemantau atau dari Bawaslu, bentuk-bentuknya seperti apa aja? Kalau tadi Anda mengatakan ada postingan simbol, nah selain itu apa lagi yang ditemukan? Ada penggalangan dukungan yang dilakukan oleh ASN ya, yang terjadi di salah satu kota di Jawa Barat, di Sukabumi, sudah kita temukan soal itu. Lalu ada juga mereka dalam posisi jabatan, misal selain sebagai ASN, mereka misal ketua lembaga atau ormas organisasi kemasyarakatan dan melakukan penggalangan dukungan semacam itu. Nah, itu juga kita lakukan. Nah, selain ASN, ada proses yang juga dalam konteks yang wajib netral tadi, misal, dan ini ada temuan pelanggaran yang kita lakukan, misal di posisi kepala desa, ini yang juga sudah kita tangani. Dalam konteks ini di Garut sudah akan dipelimpahan di proses penyidikan, sudah ada tersangka dalam proses, misal proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan dalam status tersangka. Nah, ini hal-hal yang sudah kita lakukan upaya penindakan. Tadi dalam kepentingan, saya seluruh pihak yang memang dalam subjek hukum undang-undang pemilu diwajibkan netral, maka ini harus dalam posisi tersebut. Baik ASN, TNI, Polri, bahkan kami sebagai penyelenggara sendiri, kalau wajib hukumnya dalam posisi tersebut, netral sebagai penyelenggara. Baik, undang-undang mengatakan bahwa ASN wajib untuk netral dalam pemilu. Terima kasih Abdullah Dahlan, Ketua Bawaslu Jawa Barat. Terima kasih Pak sekali lagi.